Ternyata kalau kita bisa milih komponen yang tepat untuk membangun sebuah gaming PC dengan budget terbatas, kita bisa ngirit jutaan rupiah tanpa mengurangi performance-nya. Penasaran nggak kalian? Cus, kita lihat. Halo, ketemu lagi bersama saya Andi dari Jawara Media. Salam istimewa dari Jogja. Teman-teman, episode kali ini kita akan membahas persepsi yang salah, pemahaman yang kurang tepat tentang pemilihan hardware dalam membangun sebuah gaming PC, terutama dengan budget terbatas. Jadi gini, saya itu kesehariannya adalah seorang bakul komputer, seorang pedagang komputer. Jadi setiap hari saya berinteraksi dengan teman-teman, dengan konsumen, dan di antara mereka yang ingin membangun sebuah gaming PC, itu yang pertama mereka utarakan adalah budgetnya. Pak D, budgetku semene. Kak, budget gua segini kak. Bang, budget saya segini. Gimana caranya sebuah gaming PC bisa kita bangun dengan budget sekian? Jadi memang budget itu tetap menjadi prioritas utama. Jadi prioritas utama dari teman-teman yang ingin membangun sebuah gaming PC. Nah, berangkat dari situ, saya ini berusaha bagaimana mengkonversi budget yang terbatas ini menjadi sebuah performance, menjadi sebuah gaming PC yang benar-benar performance-nya bisa teman-teman rasakan. Nah, di sini pemilihan komponen sangat penting. Apakah ini esensial? Apakah ini patut diperjuangkan untuk dengan harga sekian? Ada beberapa poin yang sering saya jadi bahan diskusi antara saya dan konsumen. Beberapa barang yang komponen dalam sebuah gaming PC sebenarnya tidak esensial dalam mendukung performance sebuah gaming PC. Apa aja sih yang sering menjadi salah kaprah di antara teman-teman dalam memandang sebuah hardware dalam sebuah gaming PC? Ini dia listingnya. Ya, jadi kalau kita kembali ke budget, kita harus benar-benar bisa mengoptimalkan mana yang kira-kira punya efek ke performance, mana yang tidak punya. Yang kita bisa mungkin bukan jadi prioritas utama dalam kita membangun sebuah gaming PC. Karena apa? Budgetnya terbatas. Beda cerita kalau para sultan yang membangun gaming PC, tinggal listing yang paling mahal sudah pasti keren dan bagus hasilnya. Oke, yang pertama yang banyak sekali persepsi yang menurut saya tidak tepat atau keliru adalah tentang pemilihan motherboard. Jadi gini, misalkan contoh kasus untuk prosesor AMD ya, AM4. Dari AMD sendiri ada beberapa varian chipset dari mulai A320 sampai yang paling tinggi X570. Sekarang juga keluar chipset baru B550, itu sebenarnya di tengah ya, untuk kalangan menengah. Nah, persepsi yang mungkin salah dari teman-teman adalah ketika kita menggunakan motherboard yang high end, itu bisa menunjang performance sebuah gaming PC. Apakah benar? Menurut saya tidak. Misalkan seperti ini dari merek yang sama ya, kita pakai contoh MSI. Ada varian yang paling murah entry levelnya. Ini chipsetnya A320. Lalu ada juga chipset yang high endnya, yang premiumnya, chipsetnya X570. Teman-teman tahu berapa beda harganya? Mungkin di atas 2 juta, sekitar 2,5 juta perbedaan harganya. Lalu apakah penggunaan motherboard yang high-end ini bisa menambah FPS games dibandingkan kita menggunakan motherboard yang murah ini? Ketika kita pasangkan prosesor yang sama dengan VGA cards yang sama dengan memori yang sama, yuk coba kita buktikan. Emang bisa lebih kencang kalau pakai X570? Kita buktikan bareng-bareng. Cus! Oke, kita coba. Inilah platform pengujian kita, Ryzen 5 3600 dengan 2 buah motherboard S570 dan A320. Ditambah dengan sebuah MSI 1650 dari Nvidia GTX ya. Resolusi Full HD setting high, kita pakai internal benchmarknya. Kita lihat hasilnya sama persis. S570 dan A320 menghasilkan FPS yang sama-sama 53 FPS. Oke, kita lanjut ke game kedua. Assassin's Creed Odyssey tetap dengan settingan sama, Full HD setting high, kita pakai internal benchmarknya. Coba kita lihat hasilnya, apakah bisa ada perbedaan. Ya, kita mulai benchmark. Dan ternyata berbeda teman-teman, tapi cuma 1 FPS. Bagaimana menurut teman-teman? Yang kedua apa? SSD. Ya, kalau hard disk kita sudah anggap oke, itu sudah pasti lambat.
Tapi yang untuk SSD ini ada dua opsi sebenarnya. Teman-teman pakai yang konvensional SATA biasa. Walaupun bagaimana, ini dengan harddisk sudah jauh banget bedanya, pasti kerasa bedanya. Atau yang paling kencang sekarang, NVMe. Ini menggunakan LAN PCI Express dan speednya secara teoritis kenceng banget. Tapi harganya juga nampol, mahal banget ya, relatif lebih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan SSD SATA. Nah, kira-kira sebagai seorang gamers, perlu nggak sih kita sebuah storage yang super cepat seperti NVMe? Kalau budget kita terbatas loh ya, ada nggak sih efeknya? Utamanya ketika kita loading game-game yang gede, yang besar, apakah dengan NVMe bisa signifikan lebih cepat? Apakah kita layak mengorbankan budget kita untuk membeli sebuah NVMe SSD ketika kita batasi untuk seorang gamers untuk membangun sebuah PC gaming? Ayo kita buktikan bareng-bareng. Cus, kita benchmark. Oke, kita akan membandingkan load time dalam ngeload benchmark internal dari Shadow of Tomb Raider NVMe lawan SATA. Seberapa beda sih? Memang berbeda. Beda sekitar 2 detik saja ternyata. Oke, kita akan coba di game kedua. Kita sama akan ngeload internal benchmarknya dari game Assassin's Creed Odyssey antara NVMe SSD dan SATA SSD. Yuk coba kita lihat berapa lama bedanya, banget apa sedikit aja. NVMe lawan SATA, dan bedanya juga kisaran 2 detik saja memang. NVMe lawan SATA secara teoritis beda jauh, cuman ketika kita ngeload game bedanya dikit banget. Oke, yang ketiga adalah power supply. Ada anggapan bahwasannya sebuah gaming PC itu perlu power supply yang besar dengan watt yang gede, 700 watt, 800 watt. Padahal untuk 700 watt ke atas itu harganya nggak ada yang murah. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwasanya dalam sebuah PC, gaming PC itu hanya ada 2 komponen yang memakan daya paling besar dari power supply, yaitu prosesor dan VGA card. Dan semakin kesini trennya, semakin canggih fabrikasinya, semakin kecil litografinya dari 14 nano ke 7 nano, itu efisiensinya semakin tinggi dan konsumsi dayanya semakin kecil. Jadi untuk gambaran perkiraan saya, sebuah gaming PC mainstream dengan prosesor mainstream dan VGA card mainstream itu kurang lebih kisaran 200 watt itu sudah di load yang lumayan tinggi. Jadi mungkin pemilihan power supply yang terlampau besar juga tidak bijaksana, karena trennya ke depan pun pasti akan lebih hemat daya dan hemat daya. Yuk coba kita buktikan, sebuah gaming PC mainstream itu sebenarnya konsumsi daya realnya itu berapa. Kita akan coba tes dengan load game yang lumayan berat sehingga prosesor dan VGA card-nya terload lumayan. Kita lihat pakai power meter berapa sih sebenarnya konsumsi dayanya. Yuk kita cek bareng-bareng. Untuk gaming Shadow of Tomb Raider relatif GPU bond, kita lihat ketika kita benchmark internalnya dijalankan, konsumsi dayanya sekitar 170 watt. Ya. Untuk game Assassin's Creed Odyssey yang dua-duanya tereksploitasi CPU dan GPU, maksimal konsumsi daya sekitar 211-210 watt saja. Jadi gitu teman-teman, sudah kita coba buktikan bareng-bareng. Ada 3 poin yang mungkin ada kesalahan pemahaman di antara teman-teman semua. Bahwasanya yang pertama adalah motherboard untuk gaming PC. Ketika motherboard itu high end dengan chipset terbaru atau yang paling mahal, itu bisa menambah performa. Ternyata tidak. Dalam kondisi kita tidak main overclock dan kita hanya untuk kebutuhan dasar gaming, tidak tweaking dan tidak overclocking atau membutuhkan fitur-fitur tambahan lain yang ada di motherboard high end, kita cukup menggunakan motherboard yang biasa-biasa aja, entry level oke, yang menengah juga mungkin lebih oke. Ada fitur-fitur tertentu yang mungkin teman-teman butuhkan. Dan penghematan budgetnya juga relatif lumayan gede ya, bisa jutaan ya untuk sebuah motherboard dalam sebuah gaming PC. Dan itu tadi sudah kita buktikan tidak berpengaruh di performa selama kita memakainya dalam kondisi standar. Oke, poin pertama sudah kita agree ya. Yang kedua, NVMe memang secara teoritis itu jauh lebih kencang dibandingkan M.2 SATA maupun SATA yang beneran. Tapi tadi sama-sama kita lihat performa gamingnya dalam artian untuk ngeloading data ketika game-game itu AAA yang gede banget. Waktu yang diperlukan untuk ngeloading sebuah game itu juga bedanya tipis banget.
Sedangkan harga di pasaran juga bedanya mungkin secara kasarnya bisa 2 kali lipat dengan kapasitas yang sama. Jadi ketika kita ngomong spesifik untuk penggunaan game, penggunaan SATA storage yang lebih gede kayaknya lebih bijaksana ya, karena tahu sendiri kan game-game sekarang nggak ada yang kecil, puluhan giga bahkan sampai 100 giga lebih. Jadi itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih storage untuk keperluan gaming PC. Dan yang terakhir adalah masalah power supply. Power supply di sini kita tahu bahwa konsumsi daya itu nggak gede-gede banget sebetulnya. Jadi kita cukup menggunakan power supply yang brandnya mungkin teman-teman bisa percaya, dengan rating 80 plus certified juga yang registered atau yang mungkin terpercaya juga, sehingga budget yang teman-teman siapkan dengan dana terbatas bisa dialokasikan untuk hal-hal yang mungkin lebih esensial. Misalnya untuk menambah kecantikan PC dengan RGB-RGB-an, atau misalnya mau memilih monitor yang lebih besar. Mungkin kita paling gampang monitor ya. Monitor 27 inci dengan 22 inci mungkin setiap orang bisa merasakan enaknya punya layar yang lebar, dan itu jelas-jelas bisa dinikmati oleh teman-teman. So mungkin itu tips-tips dari saya mengenai bagaimana mengoptimalkan dana untuk membangun sebuah gaming PC tanpa mengurangi performance. Ya, moga-moga informasi ini bisa berguna. Atau bila ada salah informasi dari saya bisa komen di bawah. Bila ada saran-saran buat channel kami bisa juga komen di bawah. Tetap dukung terus channel kita supaya bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung kita dengan subscribe dan like, juga share. Oke, see you in the next video.